Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya hanya akan membahas soal-soal tentang turunan dengan menggunakan aturan rantai. Nah, untuk melihat turunan pada fungsi yang lain ya, fungsi trigonometri dan fungsi aljabar dapat dilihat pada video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke, di sini terlihat bahwasanya Y sama dengan sin 4x pangkat 3. Jadi ada 3 yang mau kita turunkan dengan menggunakan aturan rantai. Yang pertama turunan pada si 4x, kemudian turunan pada sin 4x, dan yang ketiga turunan pada sin 4x pangkat 3. Jadi dia rantainya sampai 3 kali ya, sampai 3 kali penurunan. Nah, langsung saja saya misalkan 4x ini sebagai V, sin 4x ini sebagai U, dan sin 4x kuadrat sebagai Y-nya tadi. Nah, maka kita bisa jabarkan V-nya itu kan sama dengan 4x. Ini turunannya V terhadap si X, maka turunannya menjadi 4. Kemudian U-nya itu sin V. Saya buat sin V karena sin 4x kan sebagai V ya. Maka jadi sin V. Maka DU terhadap si DV ya, karena diturunkan terhadap si P. Sin turunan dari si sin adalah cos V. Nah, sekarang si Y sama dengan U pangkat 3, karena di sini sin 4x nya pangkat 3. Jadi U pangkat 3, maka turunan dari DY terhadap DU sama dengan 3U pangkat 2. Nah, kemudian kita masukkan pada rumusnya ya, rumusnya secara beruntun ini seperti ini. Saya masukkan Y sama dengan sin 4x pangkat 3, maka DY terhadap si X ya, karena di sini variabelnya si X. Maka ini akan sama dengan DY per DU. Nah, DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Jadi dimulaikan dengan si Y, kemudian diakhiri dengan terhadap si X. Maka ini bisa kita masukin aja langsung ya. Berarti 3U pangkat 2 dikali cos V ya kan, dikali 4. Nah, ini kemudian 3 kali 4 12 U pangkat 2 cos P. Apakah udah selesai? Belum. Kenapa? Karena dia masih pemisalan. Nah, kita balikkan lagi bentuk awalnya. U-nya tadi berapa? U-nya itu adalah sin V. V-nya tadi 4x. Maka kita masukkan 12 sin ya. Sin V, V-nya 4x sin berarti sin kuadrat sin 4x pangkat 2. Kemudian cos P berarti cos 4x. Apakah ini sudah selesai? Ya, sampai di sini sudah selesai. Oke, soal selanjutnya seperti ini ya bentuknya. Y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 kurang 7 dipangkatkan 3. Maka ini cuma ada 2. Yang pertama yang di dalam nih, fungsi yang di dalam yaitu 2x pangkat 5 kurang 7. Yang kedua adalah 1 per 2x pangkat 5 kurang 7 pangkat 3. Jadi ada 2 yang mau kita turunkan. Maka kita misalkan aja ini sebagai U ya. Ini sebagai U. Maka U sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 7. Jadi DU terhadap si X, maka 10x pangkat 4. Nah, sekarang Y sama dengan 1 per U pangkat 3. Nah, ini sama dengan U pangkat minus 3. Kenapa? Kita naikkan supaya untuk mempermudah dalam penurunan. Maka DY terhadap DU sama dengan min 3U pangkat min 4 ya. Karena min 3 ditambah min 3 dikurang 1 sama dengan min 4. Oke, nah sekarang kita masukkan kepada bentuk turunan untuk fungsi yang pada soal ya. Maka Y sama dengan, ini saya tulis ulang lagi, 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3 lagi. Maka DY terhadap si X, DY per DX sama dengan DY per DU terus dikali DU per DX. Nah, DY per DU sama dengan min 3U pangkat min 4. DU per DX berarti 10 X pangkat 4. Nah, ini udah selesai? Belum, karena masih berbentuk U, sementara semuanya harus berbentuk X. Maka U kita kembalikan lagi bentuk U awalnya. Dia menjadi, ini kita kalikan dulu ya, min 30 X pangkat 4. Kemudian 2 X pangkat 5 dikurang 7 pangkat min 4.
Nah, ini bisa kita buat juga menjadi saya tulis di sini min 30x pangkat 4 per 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Oke, sampai di sini sudah betul ya. Oke, ini soal selanjutnya. Di sini ada Y sama dengan sin buka kurung cos x pangkat 2. Oke, ada berapa yang mau kita turunkan? Ada 3. Yang pertama x pangkat 2, kemudian cos x pangkat 2, kemudian yang ketiga adalah sin buka kurung cos x pangkat 2. Walaupun ini enggak berpangkat ya. Sinnya kan tanpa pangkat, tapi dia ada 3 yang mau kita turunkan, maka dia juga masuk dalam penggunaan pada aturan rantai ya. Oke, saya keluarkan satu-satu, saya turunkan satu-satu, di mana V sama dengan X pangkat 2. Maka DV ini terhadap X ya, menjadi 2X. Oke, sekarang kemudian U sama dengan cos X2. Nah, ini tipsnya biasakan dari yang terkecilnya dulu. Yang di dalam-dalamnya dulu kita turunkan agar mempermudah sampai yang turunan yang terakhir yang mau kita turunkan. Oke ya. Fungsi yang terakhir yang mau kita turunkan. Maka ini DU-nya, oke, X kuadrat di sini kita ubah menjadi V. Karena di sini X kuadrat di sini V ya. Maka DU terhadap si DV. Cos turunan cos adalah min sin V. Oke, sekarang Y sama dengan sin. Nah, ini udah berubah menjadi si U. Berarti buat sin U. DY terhadap DU sama dengan, oke, turunan dari sin adalah cos U. Nah, dari semua ini udah selesai ya, udah sampai sin yang di luar ini. Maka kita masukkan saja pada soal. Maka turunan dari ini kan DY terhadap DX. Beda ya. Di sini DY DX berarti Y terhadap si X ini. Nah, ini DY DU. Pertama terhadap si U. Maka ini sama dengan DY per DU dikali, oke, naik ke atas DU per DV dikali DV per DX. Nah, pada endingnya dia terhadap si X, diawali pada DY, kemudian perkalian terakhir terhadap si X. Itu untuk mempermudah, jadi kita nggak kebelit-belit ya, mana yang udah diturunkan, mana yang belum, jadinya bingung. Jadi selesaikan dari yang paling dalamnya untuk yang diturunkan. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja nih cos U, oke ya. Nah, kemudian DU per DV min sin V, kemudian DV per DX adalah 2X. Nah, ini kita kita majukan minnya ya, kemudian 2X. Nah, ini bebas mau cos U baru sin V atau sin V-nya dulu baru cos U, bebas. Yang mana aja boleh ditulis duluan karena ini bentuk perkalian. Maka dia jadi cos U dulu ya. Cos U-nya adalah cos P. Maka dia di dalam cos ada cos lagi ya. Ini jadi cos V-nya adalah X kuadrat. Oke ya. Nah, ini dikali dengan sin V. V-nya X kuadrat berarti sin X kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Soal selanjutnya bentuknya seperti ini ya. Nah, lihat nih, ini ada perkalian. Perkalian pada fungsi ini. Perkalian ini fungsi yang pertama, fungsi kedua dikalikan. Nah, kita tahu bahwasanya rumus untuk mencari turunan pada perkalian itu adalah U aksen V tambah UV aksen. Nah, ini kita misalkan sebagai U di sini. Ini saya misalkan sebagai U dan ini sebagai V. Namun kita lihat bahwasanya U ini ada pangkat 2 lagi di luarnya. Ini fungsi di dalam fungsi. V juga ada pangkat 3-nya, berarti fungsi di dalam fungsi. Nah, untuk menyelesaikan ini kita jabarkan dulu U-nya dengan menggunakan aturan rantai dan V-nya menggunakan aturan rantai. Kemudian kita masukkan pada rumus turunan untuk aturan perkalian. Nah, ini saya buat dulu aturan perkaliannya. Y aksen akan sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Nah, kita coba ada satu-satu dulu ya. Dari mulai U sama dengan 3X dikurang 2 dipangkati dengan 2. Nah, kita nggak bisa memisalkan yang di dalamnya ini dengan U lagi. Seperti soal-soal sebelumnya kan UV ya kita gunakan. Nah, karena ini udah secara secara besar kita menggunakannya, maka kita harus menggunakan pemisalan yang lain. Saya misalkan di sini adalah Ki. Yang di dalam ini adalah Ki. Maka Ki akan sama dengan 3X kurang
kurang 2. Nah, dq ini terhadap apa? Terhadap x, maka terhadap dx akan sama dengan 3. Nah, kemudian u sama dengan apa nih? Ki ya, ki pangkat 2. Nah, karena di sini sebagai ki, yang di dalam ini sebagai ki, berarti ki pangkat 2. Kemudian du terhadap dq ya, karena ki 2 ki. Oke, kita masukkan ini menjadi u sama dengan 3x kurang 2 kuadrat. Saya tulis ulang ya soalnya. Maka ini du terhadap x. Ingat ya, terhadap x, karena di sini x. Kita lihat dia terhadap apanya. Maka ini akan menjadi du per dq dikali dq per dx. Nah, ini akan sama dengan du-nya apa? Du per dx-nya adalah 2ki. dq per dx adalah 3. 2 kali 3 sama dengan 6ki. 6ki. Ki-nya adalah 3x kurang 2. 6 3x kurang 2. Nah, ini akan sama dengan 6 kali 3 adalah 18x dikurang 6 kali 2 berarti dikurang 12. Oke ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian sekarang kita cari si V. Oke, mencari si V sekarang. V itu akan sama dengan x pangkat 7 ditambah 3, kita pangkatkan 3 lagi. Nah, ini di sini udah pemisalan ki, maka kita nggak boleh pakai di sini ki lagi. Karena supaya apa? Supaya mempermudah kita membedakannya. Kalau kita misalnya sebetulnya bisa aja kita buat ki di sini, cuma nanti bingung karena terlalu sama ya, karena sama. Sementara dia fungsinya di dalam adalah berbeda. Maka kita bisa memisalkan dengan huruf yang lain. Saya di sini pakai p ya, p di sini. Nah, maka ini akan sama dengan v ya, p sama dengan x pangkat 7 ditambah 3. Nah, ini dp terhadap x ya, maka dx jadi 7x pangkat 6. Nah, kemudian sekarang v sama dengan p pangkat 3, maka dv terhadap dp akan sama dengan 3p pangkat 2 turunannya ya. Kemudian kita bisa olah menjadi kita masukkan jadi ini, kita ulangi lagi. V itu oke, saya coba di sebelah sini aja ya. Maka dv ingat terhadap apa? Terhadap x akan sama dengan dv per dp dikali dp per dx. Ini akan sama dengan v nya itu 3p pangkat 2 dikali dp per dx nya adalah 7x pangkat 6. Nah, ini bisa kita kalikan jadi 7 kali 3 adalah 21. P-nya itu x pangkat 7 tambah 3 kuadrat ya, kuadrat dikali dengan x pangkat 6. X pangkat 6. Oh, ini kita langsung di depannya aja. Ini oke, 7x pangkat 6. Nah, ini x pangkat 7 ditambah 3 pangkat 2. Oke, sampai sini selesai? Belum, lihat. Ini turunan U, ini U bentuk U dan ini bentuk V. Nah, ini turunan dari si U dan ini turunan dari si V. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Oke, saya coba masukkan. Maka dia jadi U aksen. U aksen berarti U di sini yang turunannya 18x dikurang 12. Berarti jadi 18x dikurang 12. Nah ya. V semula berarti x pangkat 7 ditambah 3 pangkat 3. Kemudian ditambah U-nya adalah 3x dikurang 2 kuadrat. Nah, V asennya adalah 21x pangkat 6 buka kurung lagi x pangkat 7 ditambah 3 pangkat 2. Nah, ini saya coba keluarkan yang bentuk ini. Jadi 18x dikurang 12 x pangkat 7 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 21x pangkat 6 ya, biar lebih bagus terlihat. 3x kurang 2 kuadrat kali x pangkat 7 ditambah 3 pangkat 2. Oke, sampai sini sudah selesai. Semoga contoh-contoh soal ini bisa dipahami, dan jika ada soal yang bentuknya aturan rantai seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.